Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofsi Andrayani dengan NIM 24053106 Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan desain organisasi. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan pada mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian desain dan struktur organisasi. Desain organisasi yaitu merujuk pada cara suatu organisasi merencanakan, mengorganisir, dan mengelola sumber daya dan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup pembagian tugas, pengaturan hierarki, serta alur komunikasi antar anggota dalam organisasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan atau pola yang menggambarkan bagaimana berbagai bagian dalam organisasi berhubungan satu sama lain. Struktur ini menentukan siapa yang melapor kepada siapa dan bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan dalam organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Organisasi dibagi berdasarkan fungsi tertentu, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Masing-masing fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas. Contohnya, Departemen Pemasaran menangani promosi, sedangkan Departemen Keuangan menangani pengelolaan keuangan. Yang kedua, struktur divisional, yaitu organisasi dibagi berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografis. Setiap divisi memiliki otonomi tertentu untuk mengelola operasinya. Contoh, divisi produk A, divisi produk B, dan divisi berdasarkan wilayah. Yang ketiga yaitu struktur matriks, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Dalam struktur ini, karyawan melapor pada dua atasan, satu atas dasar fungsional dan satu atas dasar proyek atau produk. Contoh, karyawan di bagian pemasaran dapat melapor ke manajer pemasaran dan manajer proyek produk baru. Selanjutnya ada struktur lini dan staf. Struktur ini memisahkan antara lini yang terlibat langsung dalam operasi, yaitu produk dan penjualan, dengan staf yang memberikan dukungan teknis atau administratif. Contohnya, Departemen Produksi atau Lini, dan Departemen Riset dan Pengembangan Staf. Selanjutnya ada struktur jaringan. Organisasi yang lebih fleksibel dan seringkali beroperasi secara virtual dengan mengandalkan pihak luar atau outsourcing untuk beberapa fungsi tertentu seperti teknologi informasi atau layanan pelanggan. Selanjutnya masuk kepada prinsip-prinsip dasar organisasi. Yang pertama ada pembagian kerja, pembagian tugas yang jelas antara anggota organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada keahlian masing-masing. Selanjutnya ada koordinasi, mengatur cara-cara untuk memastikan semua bagian dalam organisasi bekerja secara sinergis dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada klarifikasi tugas dan tanggung jawab. Setiap posisi dalam organisasi harus memiliki deskripsi tugas yang jelas agar tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih. Selanjutnya ada sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi yaitu pengambilan keputusan dilakukan di tingkat manajerial atas, dan desentralisasi keputusan diberikan pada manajer di tingkat bawah untuk memberikan fleksibilitas dan respon cepat. Materi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi desain organisasi, yaitu ukuran organisasi. Organisasi yang lebih besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dengan lebih hierarki. Lingkungan eksternal, perubahan dalam pasar, peraturan pemerintah, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara organisasi dibangun. Kemudian teknologi. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara kerja dan mempengaruhi desain organisasi untuk lebih efisien dan responsif. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nilai-nilai dari kebiasaan yang berkembang dalam organisasi juga mempengaruhi struktur dan desain yang diterapkan. Keuntungan dan tantangan dalam desain organisasi. Keuntungannya ada yaitu untuk mempermudah pengambilan keputusan dan koordinasi antar fungsi, meningkatkan efisiensi operasional dengan pembagian tugas yang jelas, memperjelas jalur koordinasi antara karyawan dan memperjelas jalur komunikasi antara karyawan dan manajer. Selanjutnya ada tantangan. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dapat menyebabkan konflik internal. Struktur yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan perubahan. Kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan eksternal yang cepat.
Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa desain dan struktur organisasi yang baik sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Memilih jenis struktur yang tepat dan memastikan prinsip-prinsip desain diterapkan dengan baik dapat membantu organisasi mencapai efisiensi, komunikasi lancar, dan pencapaian tujuan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.